ada keyakinan hakim, tapi tanpa alat bukti, maka hakim tidak boleh menghukum seorang terdakwa. Terus yang kedua, ada alat bukti, tapi tanpa keyakinan hakim, maka seorang terdakwa tidak boleh dihukum oleh hakim. Nah, yang ketiga, ketika hakim yakin dan didukung dengan alat bukti, maka hakim berhak untuk menghukum seorang terdakwa. Berdasarkan pengakuan saksi dan alat bukti chatting, tentu kita semua meyakini bahwa Teddy Minahasa terlibat dalam kasus jual beli narkoba. Akan tetapi dalam persidangan dapat dibuktikan oleh Hotman Paris bahwa banyak alat bukti yang tidak melalui digital forensik. Sehingga alat bukti tersebut diyakini tidak layak untuk menjadi barang bukti menurut ketentuan yang diatur oleh KUHP. Namun, hakim dalam memutus perkara terdiri dari 3 hal. Yang pertama, ada keyakinan hakim, tapi tanpa alat bukti, maka hakim tidak boleh menghukum seorang terdakwa. Terus yang kedua, ada alat bukti, tapi tanpa keyakinan hakim, maka seorang terdakwa tidak boleh dihukum oleh hakim. Nah, yang ketiga, ketika hakim yakin dan didukung dengan alat bukti, maka hakim berhak untuk menghukum seorang terdakwa. Nah, kalau kita melihat kasus Teddy Minahasa, maka JPU telah memiliki 4 alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, dan juga bukti petunjuk. Nah, ketika nanti 4 alat bukti ini yang diajukan oleh JPU dan berhasil dibuktikan, maka tinggal bagaimana mencari keyakinan hakim. Dan menurut saya, hal yang paling mudah untuk menemukan keyakinan adalah ketika pihak pengacara dari Dodi, mantan Kapolres Bukit Tinggi, menghadirkan percakapan di mana di situ terbukti Teddy Minahasa itu mencoba melobi orang tua dari Dodi dan juga istri dari Dodi berupaya supaya Teddy berupaya agar Dodi bisa bergabung dengan dia dan mengorbankan semuanya ke Arif ya. Dan tentu percakapan ini tentu akan menambah keyakinan hakim dalam memutus kasus Teddy Minahasa. Karena seperti yang saya bilang di awal, hakim akan boleh menghukum terdakwa ketika hakim memiliki alat bukti dan juga hakim memiliki keyakinan itu sendiri. Pertanyaannya sekarang, menurut teman-teman, apakah alat bukti yang dimiliki oleh JPU sudah layak, sudah cukup ya untuk menjerat atau untuk menghukum Teddy Minahasa, atau malah sebaliknya bahwa memang alat bukti ketika tidak melewati digital forensik dan ketika pengumpulan alat bukti melanggar yang namanya ketentuan hukum acara menjadikan alat bukti itu gugur dan tidak layak menjadi barang bukti sehingga kasus ini menjadi batal demi hukum ya. Bagaimana pendapat teman-teman semua? Sekian dari gue, mudah-mudahan ini menjadi salah satu referensi untuk kita menakar kasus Teddy Minahasa. Dan baiklah hukum ditegakkan.